Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Pendapat ulama yang mengatakan bahwa dosa kecil tidak akan diampuni kecuali jika seseorang menjauhkan diri atau bertobat dari dosa besar. Maka ini memiliki landasan yang kuat. Di antaranya dari hadis yang kita sebutkan tadi, bahwa salat yang lima waktu, Jumat dari Jumat ke Jumat, Ramadan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, adalah penghapus dosa yang ada di antara keduanya, dengan syarat apabila dia menjauhkan diri dari dosa besar. Dan ini pula yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala surat An-Najm ayat 32. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yajtanibu kaba'iral itsm, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsm wal fawahish illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya orang-orang yang menjauhkan diri dari kaba'irul itsmi wal fawahish, itu dari dosa-dosa besar, illal lamam, selain dari kesalahan-kesalahan yang kecil, maka Allah tutup, inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Rabb engkau maha luas ampunannya. Dan juga Allah sebutkan dalam surat An-Nisa 31, An-Nisa 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan kariman. Jika kalian menjauhkan diri dari dosa besar yang kalian dilarang darinya, nukaffir ankum sayiatikum, maka akan kami hapus kesalahan-kesalahan kalian dan akan kami masukkan kalian ke tempat masuk yang mulia, yakni surga. Dan ayat ini An-Nisa 31, Allah hanya mensyaratkan untuk mendapatkan ampunan, untuk masuk ke dalam surga, bukan dengan melakukan ketaatan-ketaatan yang banyak saja, walaupun itu sebab masuk surga. Tetapi seandainya ketaatan seseorang itu hanyalah sedikit, misalnya amal kebaikannya, akan tetapi dia menjauhkan diri dari dosa besar, maka Allah ampuni dosa-dosa yang lain dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Artinya apa? Kalaulah disyaratkan memiliki amal yang banyak, pahala yang banyak, seseorang masuk surga, maka mungkin sangat sedikit orang yang akan masuk ke dalam surga. Karena tidak mungkin dengan kelemahan, terutama kita yang di akhir zaman ini, tidak mungkin kita mampu menabung pahala yang besar dengan melakukan berbagai macam ketaatan, kebaikan, lalu kita katakan itulah modal masuk surga. Maka tidak mungkin. Makanya dalam ayat ini Allah memulai ayat itu dengan kata syarat. Apa kata syaratnya? In, jika.
Dan dalam bahasa Arab kita mengetahui ada namanya jawab syarat setelah itu. Dan jawab syarat itu hanya didapatkan kalau memenuhi apa yang disebutkan di dalam syarat. Namun jika syarat itu tidak terpenuhi, maka tidak didapatkan jawab syarat itu. Misalnya kita mengatakan, jika engkau melakukan ini dan ini, mengerjakan ini dan ini, maka engkau berhak mendapat upah begini dan begini, atau mendapat bonus begini dan begini. Artinya apa? Apa yang disebutkan, yang dijanjikan itu tidak akan didapatkan kecuali yang memenuhi syarat. Misalnya, sebuah universitas mengatakan, siapa pendaftar mahasiswa baru yang hafalannya minimal 10 juz lolos, kan gitu. Lalu datanglah pendaftar dengan hafalan hanya 7 juz, sedangkan syaratnya berapa? 10 juz. Maka tentu dia tidak berhak untuk lolos. Atau universitas mengatakan misalnya, atau misalnya instansi pemerintah mengatakan, siapa yang nilainya atau IPK-nya 3,5 misalnya, maka dia berhak untuk ikut mendaftar bersaing di instansi ini. Sedangkan pendaftar itu hanya memiliki IPK 2, maka tentu dia tidak akan lolos. Maka ayat ini Allah Ta'ala mengatakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, jika kalian menjauhkan diri dari dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka berhak kalian mendapatkan yang pertama, nukaffir ankum sayyi'atikum, akan kami hapuskan dosa-dosa kalian. Yang kedua, wa nudkhilkum mudkhalan karima, akan kami masukkan kalian ke tempat masuk yang mulia. Imam Ibnu Katsir mengatakan adalah al-jannah, yakni adkhalnakumul jannah, kami masukkan kalian ke dalam surga. Diampuni oleh Allah, masuk ke dalam surga kalau memenuhi syarat. Apa syaratnya? Tajtanibul kaba'ir, jauhkan diri dari dosa besar. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa meminimalkan sisi yang negatif itu lebih agung dan lebih tinggi penilaian di sisi Allah dari hanya sekedar memaksimalkan yang positif, walaupun kedua-duanya itulah yang ideal. Kemudian kita masuk ke dalam masalah orang yang puasa tapi tidak sholat. Sedangkan meninggalkan sholat adalah dosa besar menurut pendapat sebagian ulama. Dan kalau meninggalkan secara total, tidak kita ragukan lagi, maka dia bukanlah seorang muslim. Dan pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang hukum puasa orang yang tidak sholat. Ini ada ini. Bahkan dahulu kita punya teman seperti ini. Dia selalu puasa, tapi dia tidak sholat. Dia selalu puasa, tapi dia tidak sholat. Mungkin karena di keluarganya puasa, maka terpaksa dia berpuasa. Tetapi dia tidak sholat. Bahkan sholat Jumat pun tidak. Maka yang seperti ini tidak sah puasanya, bahkan tidak diterima di sisi Allah. Dan tidak menjadi sebab yang mendekatkan dia kepada Allah. Tidak menjadi sebab dia diampuni oleh Allah. Dan tidak menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Orang yang berpuasa tapi dia meninggalkan sholat wajib. Kalau sholat tarawih ditinggalkan masih mendingan, tapi sholat wajib.
Dan dalilnya adalah surat At-Taubah ayat 54. Ini dalil yang dipergunakan oleh Syekh Utsaimin. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wa la ya'tuna as-shalah illa wa hum kusala. Dan tidak ada yang menghalangi untuk diterima, yakni infak yang telah mereka berikan, sedekah yang telah mereka berikan, kecuali sebabnya adalah karena mereka kafir kepada Allah, kepada Rasulnya, dan tidak mereka mengerjakan sholat. Ini dalil yang menunjukkan orang yang meninggalkan sholat tidak sah puasanya dan tidak diterima di sisi Allah. Kemudian bekal yang kedua, setelah bekal yang pertama bertobat dari dosa besar, maka bekal yang kedua adalah menegakkan Ramadan dengan imanan dan ihtisaban. Menegakkan Ramadan dengan iman dan ihtisaban. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaqun alaih beliau bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang menegakkan Ramadan dengan keimanan dan ihtisaban, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apa makna menegakkan puasa Ramadan dengan imanan? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Maknanya adalah al-i'tiqadu bihaqqi fardiyati saumihi. Itu meyakini tentang kewajiban puasa yang dia lakukan. Bahwa puasa itu adalah fardu, kewajiban yang Allah bebankan atasnya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Artinya apa? Di antara penilaian Allah Ta'ala dari orang yang berpuasa, ketika dia berpuasa, dia melakukannya karena mengetahui dan mengakui itu diwajibkan atasnya, atau karena apa? Kalau dia berpuasa karena menjaga kesehatannya, maka tidak masuk di sini. Diet untuk faedah kesehatan. Atau dia berpuasa untuk perkara-perkara yang lain. Karena Ramadan wajib seseorang membangun di awal perkara bahwa saya melakukan Ramadan ini karena Allah mewajibkan itu atas saya dan saya tunduk kepada apa yang Allah perintahkan. Ininya yang dinilai oleh Allah. Dan inilah yang dimaksud dengan man shoma man qama ramadhana imanan. Artinya dia menegakkan Ramadan dengan dasar keimanan bahwa hal ini diwajibkan. Ketika seseorang melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya, dilandasi dengan konsep yang telah ada terbangun dalam kolbunya, saya lakukan ini karena Allah memerintahkan, karena Allah mewajibkan, dan saya tunduk kepada perintah Allah, maka ininya yang dinilai oleh Allah, yakni ketundukan qalbu, ketundukan hati terhadap apa yang Allah perintah. Karena boleh jadi seseorang memiliki landasan yang berbeda-beda. Kenapa dia berpuasa? Kalau landasannya bukanlah karena tunduk kepada perintah Allah, maka puasanya tidak bernilai di sisi Allah. Dia hanya mendapatkan susah payah. Karena Allah menginginkan agar seseorang berpuasa dilandasi oleh sebuah konsep yang telah terbangun dalam hatinya. Apa konsep itu? Bahwa ini perintah Allah atas saya dan saya tunduk kepada perintah. Ketundukan itu yang Allah inginkan. Itu yang ingin Allah lihat. Kemudian yang kedua, ihtisaban.
Apa itu ihtisaban? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar. Talabus thawabi minallahi ta'ala. Mengharap pahala, menuntut pahala dari Allah. Maka dari sini kita akhirnya tahu kesalahan terjemahan penceramah-penceramah Ramadan waktu kecil yang kita dengar. Di mana senantiasa mereka salah dalam menerjemahkan hadis ini. Dahulu kita mendengar penceramah-penceramah Ramadan mengatakan, siapa yang berpuasa karena keimanan dan penuh perhitungan, dia menerjemahkan ihtisaban dengan penuh perhitungan. Maka ini terjemahan yang salah. Karena kata Imam Ibnu Hajar, makna ihtisaban adalah talabus thawabi minallahi ta'ala. Dia berpuasa mengharap pahala dari Allah. Maka ketika bangunan ibadah Ramadan seseorang, landasannya adalah dua ini. Karena dia tunduk kepada perintah Allah yang mewajibkan puasa itu atasnya. Dan karena dia berharap pahala dari Allah. Bukan berharap yang lain. Karena dia berharap pahala dari Allah. Kalau ini landasannya, maka dia berhak mendapatkan apa yang disebutkan dalam jawab syarat. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena hadis ini juga hadis yang terdiri dari syarat, kata syarat dan jawab syarat. Man itu kata syarat itu. Misalnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka pasti dia mendapatkan yang berikutnya. Jawab dari syarat, ditolak. Sama dengan hadis ini. Man shoma, dan lafaz yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang menegakkan puasa Ramadan, landasannya adalah iman, meyakini kewajibannya dan tunduk kepada perintah Allah, dan ihtisaban, mengharap pahala dari Allah, bukan tujuan yang lain, maka dia berhak mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia berhak mendapatkan diampuni dosanya yang telah berlalu. Kalau syarat ini terpenuhi, maka mesti kita mengenal dengan baik konsep imanan dan ihtisaban. Dan ada penjelasan yang cukup bagus dari Imam Al-Khattabi rahimahullah dalam menjelaskan makna ihtisaban sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Makna ihtisaban, kata Imam Al-Khattabi, ay azimatan wa huwa ay yasumahu ala ma'na ar-raghbati fi thawabihi tayyibatan nafsuhu bidzalika ghaira mustaqillin li siyamihi wala mustaqillin li ayyamihi. Yani dia memiliki sebuah tekad bahwa puasa yang dia lakukan itu dalam makna dia mengharapkan pahala dari Allah, dan dia lakukan puasa itu dengan penuh kesadaran jiwanya tanpa dia merasa berat sedikit pun dengan ibadah puasa itu, dan tanpa dia merasa mustatilin li ayyamihi, hari-hari puasa itu lama. Karena ada sebagian orang mungkin yang tidak ihtisaban. Apa yang terjadi padanya? Dia lama betul puasa nih. Udah jam 3 baru. Lama, berapa jam lagi nih mau berbuka nih? Dia merasa berat, mustaqillin. Berat baginya puasa itu. Dan dia merasa puasa itu lama sekali hari-harinya. Adapun orang yang ihtisaban, yang kuat pengharapannya kepada Allah dengan pahala puasa, maka tidak dia merasa berat dengan puasa yang dia lakukan. Karena apa? Apa yang membuat ghairu mustaqilin ini? Apa yang membuat seseorang tidak merasa berat dengan puasa? Apa? Karena besarnya pengharapan dalam hatinya terhadap pahala dari Allah. Kita beri perumpamaan. Kalau misalnya para ikhwah, ada seseorang berkata,
besok engkau masuk kerja dari jam 8 sampai jam 12 malam. Saya kasih engkau gaji 50 juta. Nah, gimana? Dari jam 8 sampai jam 12 malam. Bukan sampai maghrib ya, sampai 12 malam. Saya beri gaji 50 juta. Kira-kira berat nggak dia melakukan itu? Tidak. Bahkan mungkin dia akan berkata setelah itu, sampai subuh pun saya mau nih. Kalau gajinya 50 juta. Bahkan dia bertanya setelah itu, untuk sehari ikonya ya Pak? Itu 1 hari cuman ya. Ada nggak hari yang kedua yang seperti itu pula pahalanya, gajinya? Kenapa? Karena saya mau setiap hari gajinya 50 juta. Apalagi misalnya orang yang menawarkan gaji mengatakan, untuk setiap jamnya ada tambahan 20 juta. Jam 1 tambah 7 juta. Kalau sampai jam 2 berarti udah berapa? 40 juta. Begitu seterusnya. Maka dia tidak akan merasa berat sedikit pun. Karena dia mengetahui nilai gaji yang akan dia dapatkan. Apa katanya? Bekerja 10 tahun pun tidak dapat gaji seperti ini katanya. Maka begitulah kalau orang tahu nilai Ramadan, beramal dia berpuluh-puluh tahun tidak akan mampu menandingi nilai amal di bulan Ramadan. Artinya sehari amal di bulan Ramadan mungkin dia mendapatkan pahala kalau beramal di bulan yang lain butuh waktu 10 tahun. Baru dia bisa mengumpulkan pahala sebanyak itu. Tapi di bulan Ramadan dia bisa melakukannya hanya 1 hari misalnya. Dan wala mustatilin li ayyami, tidak dia merasa panjang hari itu. Tidak dia merasa melewati hari-hari Ramadan itu lama. Sehingga para salaf terdahulu bahkan dinukil dari sebagian mereka mengangan-angankan seandainya setiap bulan ini adalah Ramadan. Sebentar rupanya telah berakhir Ramadan. Kok sebentar saja Ramadan telah berakhir? Sebentar bagi mereka. Kenapa? Karena besarnya pengharapan mereka terhadap pahala yang ada di bulan Ramadan. Dan siapa yang tidak berharap dengan pahala, maka berat dan panjang hari-harinya. Mesti itu. Sebagaimana seseorang yang disuruh bekerja dari jam 8 sampai jam 12 malam itu dikatakan kepadanya, gaji engkau saya beri 20.000. Apa yang akan dia katakan? Lama betul nih. Jangankan jam 12 malam, sampai jam 12 siang aja. Dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Saya kasih 20.000. Maka jam 12 siang itu lama baginya. Kenapa? Karena sedikit nilai yang akan diberikan kepadanya, sedikit pula pengharapannya. Tapi kalau besar harapannya, pengharapannya, maka tidak dia merasa berat dengan puasa dan tidak hari-hari yang dilewati dia rasakan panjang atau lama. Nah, ini makna ihtisaban. Jadi kita bisa mengukur nanti ihtisaban yang ada dalam kolbu kita bagaimana? Dilihat nanti dari mana? Apakah puasa itu berat bagi kita dan hari-harinya lama bagi kita itu bagaimana? Diukur dari situ. Kemudian kita tambahkan sedikit bekal yang terkait dengan ilmu sebelum beramal di bulan Ramadan. Yang pertama, kita ringkas saja, yakni puasa Ramadan ditetapkan berdasarkan ru'yatul hilal, bukan berdasarkan hisab. Kalau hisab bagaimana? 50 tahun yang akan datang, dah tahu kita kapan Ramadan. Itu hisab. Akan tetapi sunnah dan petunjuk Nabi SAW mengatakan bahwa puasa itu disebabkan adanya ru'yatul hilal. Hadis yang muttafaqun alaih, Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihatnya, melihat bulan.
dan berhari rayalah karena melihat bulan. Fa in ummiya 'alaikum fa akmilu 'iddat asy-sya'ban 30. Kalau bulan tertutup awan, tidak tampak, maka sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Dan terkait dengan konteks ini, walhamdulillah, pemerintah juga menggunakan ru'yatul hilal. Jadi ada dua setidaknya sisi keuntungan kita di Indonesia mengikuti ketetapan pemerintah terkait dengan Ramadan. Yang pertama, karena caranya sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, ru'yatul hilal. Dan yang kedua, sekaligus kita mengamalkan firman Allah Ta'ala, wa'ati Allah wa'ati Rasul wa ulil amri minkum. Karena penetapan Ramadan, penetapan hari raya, ini adalah wewenang pemerintah kaum muslimin. Bukan wewenang ormas, bukan wewenang masing-masing kelompok. Karena kalaulah setiap kelompok memiliki wewenang dalam menentukan Ramadan sendiri-sendiri, maka itulah yang terjadi. Ada yang 2 hari dulu kita belum puasa, dia udah puasa. Atau kebalikannya, kita udah puasa 2 hari, dia baru mau puasa. Maka tidak ada kesatuan kaum muslimin. Sebab itulah hikmahnya perkara ini diserahkan kepada pemerintah kaum muslimin. Kemudian masalah waktu imsak. Waktu imsak dimulai bukan dari berbunyinya sirine. Kalau kita di Padang dahulu namanya 10 menit sebelum azan subuh berbunyi sirine. Akan tetapi waktu imsak dimulai dari masuknya fajar. Itu masuknya waktu subuh. Dan selagi waktu subuh belum masuk, maka boleh seseorang makan dan minum. Namun apabila seseorang telah meyakini waktu subuh telah masuk, maka tidak boleh lagi makan dan minum. Dalilnya surat Al-Baqarah 187. Dan terakhir, doa orang yang berpuasa mustajab. Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, beliau bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum, al-imamul adil was-shaimu hatta yuftir wa da'watul mazlum." Ada 3 golongan yang tidak tertolak doa mereka. Pemimpin yang adil, kemudian orang yang berpuasa ketika berbuka, dan doa orang yang dizolimi. Wasaimu hatta yuftiru. Doa orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Maka ketika berbuka puasa, itu adalah saat yang paling mustajab bagi seseorang untuk berdoa. Karena itu sebagian para ustadz kita telah menjelaskan tentang pentingnya mempergunakan momen berbuka puasa untuk berdoa. Bahkan sebagiannya mencela tentang adanya buka bersama. Kalau buka bersama itu mengantarkan kepada penelantaran waktu mustajab ini. Dan itulah yang ada dalam realita. Ketika acara buka bersama, apa yang terjadi? Tidak disibukkan dengan doa, tapi disibukkan dengan bercakap-cakap sambil berbuka puasa. Bukan maksudnya melarang berbuka puasa bersama. Silahkan berbuka puasa bersama, tetapi momen waktu berbuka itu pergunakanlah masing-masingnya agak beberapa menit untuk berdoa. Karena itu adalah waktu yang mustajab. Yang doa orang yang sedang berbuka itu tidak tertolak. Misalnya masuk waktu maghrib, maka kita baca bismillah, kita ambil seteguk air,
Lalu kita menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan dan berdoa kepada Allah. Ataupun tanpa menghadap kiblat, tanpa mengangkat kedua tangan, lalu berdoa kepada Allah dengan doa-doa kebaikan dunia akhirat. Karena itulah saat yang mustajab bagi orang yang sedang berpuasa, doanya doa ketika dia sedang berbuka. Bismillah, minum seteguk dua teguk, kemudian berdoa. Setelah itu silakan lanjutkan lagi makan dan minumnya. Hanya mempergunakan waktu beberapa detik. Minimal kita mengatakan dalam doa yang mustajab, waktu yang mustajab itu, minimal yang kita katakan setelah minum, setelah baca bismillah, Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minin wal mu'minat. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dah selesai. Doa yang singkat. Minimal seperti itu, ataupun doa-doa yang lainnya. Wallahu taala. Baik, sebelum kita tutup, silahkan jika ada di antara ikhwah yang akan memberikan pertanyaan, kita persilahkan. Ya, silakan. Iya. Ini ketika ke Mekah membawa jam kasio tadi, aplikasinya dikalibrasi sesuai waktu tempat. Maka memang apa yang jam kasio tadi tepat, sama dengan yang waktu fajar yang di Mekah. Hanya cara itu membenarkan lah yang dari meneliti fajar itu. Kebenarannya sama dengan fajar yang didapat oleh ketika misalnya saya pilih yang itu, terus bolehkah saya mengakhirkan sahur itu sesuai tidak mengikuti dia? Ya. Terkait dengan waktu masuknya sholat subuh, memang telah menjadi polemik yang lama di kalangan para ulama. Bahkan termasuk yang berbeda pendapat di sini adalah antara Syekh bin Baz rahimahullah dengan Syekh Al-Utsaimin. Adapun Syekh bin Baz rahimahullah, beliau telah mengadakan penelitian tentang itu dan memerintahkan ulama-ulama yang lain untuk meneliti tentang waktu sholat subuh. Dan ternyata beliau tidak menemukan adanya klaim yang dimaksud. Jadi adanya perbedaan antara waktu sholat fajar, sholat subuh yang telah ditetapkan sebelumnya yang diklaim lebih cepat. Dan Syekh bin Baz tidak menemukan itu. Dan Syekh Utsaimin sebaliknya. Beliau mengatakan bahwa waktu sholat subuh yang sekarang ini lebih cepat. Makanya untuk markas beliau di Unaizah, Syekh Utsaimin beramal sesuai dengan apa ijtihad beliau yang telah beliau teliti. Dan inilah khilaf para ulama. Namun terkait dengan menahan di waktu fajar ketika fajar telah masuk, mungkin untuk lebih amannya kita mengambil patokan mana waktu subuh yang paling cepat. Artinya yang pendapat yang mengatakan waktu subuhnya ini telah pas. Kalau pendapat yang kedua diundur 10 menit lagi. Maka mungkin lebih meyakinkan kita untuk memilih mempercepat kita untuk menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Walaupun boleh jadi untuk pelaksanaan sholat subuhnya yang lebih aman apa? Yang lebih aman kita pilih waktu yang
kedua. Jadi ada dua sisi untuk menahan dari segala yang membatalkan puasa agar kita tidak terjatuh ke dalam bentuk masih makan dan minum padahal fajar telah masuk karena kita memilih pendapat waktu subuh lebih lambat, kan gitu. Maka yang lebih selamatnya kita memilih untuk konteks ini, perkara ini, kita pilih waktu sholat subuh yang pertama agar kita tidak jatuh dalam bentuk makan dan minum sedangkan waktu fajar telah masuk. Adapun untuk sholat fajar, maka kita pilih waktu yang kedua. Agar apa? Agar kita meyakin bahwa sholat subuh yang kita lakukan adalah sholat yang telah masuk waktunya. Misalnya begini, pendapat yang pertama mengatakan waktu subuh masuk jam 5 tepat, kan gitu. Pendapat yang kedua mengatakan sholat subuh masuk jam 5:04. Untuk menahan makan dan minum, maka kita pilih waktu subuh yang jam 5. Agar kita tidak terjatuh ke dalam kemungkinan kita makan dan minum sebenarnya waktu subuh telah masuk, menurut pendapat yang pertama. Adapun untuk sholat subuh, kita memilih jam 5:04-nya. Agar apa? Agar kita yakin bahwa kita melaksanakan sholat subuh adalah di saat waktu telah dipastikan masuk. Kita masuk kepada sholat subuh, itu melakukan sholat subuh di waktu yang telah kita pastikan waktu telah masuk. Nah, ini cara yang lebih selamat di dalam menyikapinya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian tambahan, adapun kalau kita sedang makan dan minum, lalu terdengar azan, apakah menurut pendapat yang pertama ataupun menurut pendapat yang kedua? Yang dikhususkan itu bagi orang yang sedang memegang gelas minumannya misalnya, maka dia selesaikan makan minumnya walaupun telah azan, tapi dengan syarat ketika azan berkumandang itu atau waktu subuh masuk itu, dia sedang memegang piring atau gelasnya. Berdasarkan hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Nabi SAW bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi." Apabila salah seorang di antara kalian mendengarkan seruan azan, itu azan subuh, wal ina'u ala yadihi, sedangkan bejana ada di tangannya, seperti piring atau gelas, fala yad'uhu, jangan letakkan, hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai dia selesaikan hajatnya, sampai dia selesaikan hajatnya. Maka ini cara bagi orang yang sedang makan, sedang berlangsung, sedangkan azan terdengar olehnya, maka dia selesaikan dulu. Tapi tidak berlaku bagi apa? Sudah terdengar azan, baru buru-buru dia cari gelas. Baru buru-buru dia cari gelas. Maka ini tidak berlaku begitu. Dan dikecualikan juga, kata Syekh Utsaimin, orang yang meminum obat, walaupun gelas tidak di tangannya, azan terdengar, baru dia teringat, saya belum minum obat, dan saya butuh minum obat itu. Maka dikhususkan bagi dia, dibolehkan. Karena hajah kepada obat kadangkala lebih penting bagi seorang. Sedangkan dia akan melewati hari-hari tanpa makan dan minum. Dan obat-obatan yang tidak masuk ke dalam lambung tidak membatalkan puasa. Yang sifatnya seperti uap yang kalau disemprotkan ke mulut, dia tidak masuk ke lambung. Maka ini tidak membatalkan puasa. Seperti suntik, tapi maksudnya bukan suntik yang berfungsi sebagai suplemen. Maka kalau yang berfungsi sebagai suplemen, maka dihukumi sama dengan makan dan minum.
membatalkan puasa. Tapi kalau untuk obat, maka tidak membatalkan puasa. Wallah. Silakan, ada yang lain? Ya, silakan. Afdolnya ya, karena ini doa secara umum. Karena terkait dengan permasalahan mengangkat tangan dalam berdoa, dalam syariat, bentuk yang pertama, kalau doa itu adalah doa yang terkait dengan sebuah perbuatan yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, ini doanya, sedangkan Nabi tidak mengatakan mengangkat tangan di situ, maka kita tidak mengangkat tangan. Apa contohnya? Doa masuk masjid. Nabi tidak menyebutkan tentang perkara mengangkat tangan. Cuman hanya menyebutkan ini dibaca. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatika. Doa masuk WC. Nabi tidak mengatakan kita harus mengangkat tangan di pintu WC lalu mengatakan Bismillah Allahumma na'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tidak, cukup dibaca saja. Doa sesudah berwudu tidak disebutkan mengangkat tangan. Tidak perlu pula setelah berwudu kita menghadap kiblat dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Tidak perlu. Cukup kita baca doanya saja, zikirnya saja tanpa mengangkat tangan. Termasuk doa setelah azan. Adapun tempat mengangkat tangan adalah doa secara umum. Misalnya menunggu masuknya atau menunggu iqamah dikumandangkan, maka kita memperbanyak doa, maka di situ kita mengangkat tangan. Karena doa antara azan dan iqamah mustajab, la turad, tidak akan ditolak oleh Allah. Atau doa setelah sholat sunat, atau doa dalam kondisi apapun secara umum, termasuk doa ketika berbuka puasa. Nabi tidak menyebutkan apa yang didoakan, yang jelas secara umum berdoa, itu waktu yang mustajab. Maka doanya lebih afdol menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Dan termasuk setelah sholat fardu tidak datang dalil yang menunjukkan ada doa mengangkat tangan. Jadi ada tempatnya. Sunnah menentukan ada tempat doa mengangkat tangan dan ada pula tempat doa yang tidak mengangkat tangan. Namun sebagian orang mengatakan pokoknya yang namanya doa angkat tangan. Nah gitu. Silakanlah engkau masuk WC. Saya mau lihat bagaimana engkau mengangkat tangan. Kan tidak. Ternyata dia tidak mengangkat tangan. Bukankah itu juga doa? Menunjukkan fikih ini perlu untuk diketahui. Ada tempatnya mengangkat tangan dan ada pula tempatnya tidak mengangkat tangan. Lalu bagaimana dengan doa antara dua sujud? Rabbighfirli warhamni wajiburni. Adakah orang duduk antara dua sujud dia mengangkat tangannya? Kan tidak. Berarti disyariatkan di sana tidak mengangkat tangan. Wallahu a'lam. Yakfi, cukup? Ya. Orang yang makan suplemen itu kapan? Tergantung. Kalau makannya sebelum fajar, enggak masalah. Dia makan suplemen sebelum fajar. Yang jelas, antara terbit fajar dengan terbenam matahari, dia menahan diri dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa. Apakah ada suplemen yang dimakan sehari tidak terasa lapar? Tetap juga terasa lapar. Hanya saja mungkin suplemen itu menguatkan tubuh, tetapi yang rasa lapar tetap. Maka ini tidak masalah. Misal seorang sebelum fajar dia memakan makanan-makanan yang mungkin menguatkan fisiknya, misalnya dia makan protein yang banyak dan seterusnya.
Maka tidak masalah selagi tidak antara terbit fajar dengan terbenam matahari. Bagaimana kalau lupa? Dia makan. Sedangkan dia lupa bahwa dia sedang berpuasa. Maka ketika dia ingat, wajib dia, misalnya dia makan dah 3 suap. Di suap yang keempat nasi telah masuk mulutnya, tapi belum ditelan. Lalu dia ingat. Apa yang harus dia lakukan? Harus dia keluarkan segera apa yang ada di mulutnya itu. Tidak boleh dia telan. Kalau dia ingat. Dan kita yang melihat orang yang lupa bahwa dia sedang berpuasa, dia makan dan minum, wajib tidak kita menegur dan mengingatkannya? Wajib. Dan tidak boleh pula orang yang diingatkan merasa menyesal. Kenapa engkau tidak ingatkan saya setelah saya selesai? Tidak boleh pula. Karena itulah sebuah kemungkaran, walaupun dia tidak berdosa disebabkan itu dan tidak membatalkan puasa, disebabkan apa? Dia melakukannya karena lupa. Baik, kita cukupkan. Kalau tidak ada lagi pertanyaan. Ibu-ibu ada pertanyaan? Biasanya ibu-ibu tuh apa Ustaz? Setiap tahun hamil, selama 3 tahun dia tidak berpuasa. Yang paling sok itu sampai fidyah atau ganti. Itu pembahasan menjelang akhir Ramadan kayaknya itu. Terkait dengan zakat, fidyah. Nah, itu insyaallah akan kita bahas menjelang Ramadan berakhir karena momennya tepat terkait dengan hukum zakatul fitri, hukum fidyah wanita hamil dan menyusui. Bagaimana mereka, apakah mereka mengqadha atau mereka membayar fidyah. Baik, kita cukupkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.